mandibulanya ada, yang kanan itu nggak ada. Ya, ciri khasnya hemifasial mikrosomia tuh begitu. Mandibulanya nggak berkembang. Ada beberapa kasus yang tidak berkembang dua-duanya ada. Ya. Nah, ini cleidocranial dysplasia, cirinya selain ciri khasnya sebetulnya bukan di panoramik, ya. Ciri khasnya itu adalah di tulang bahu nih, tulang apa sih namanya? Klavikula ya. Klavikulanya dia nggak ada. Makanya dia bisa nyambung antara bahu kiri sama bahu kanannya. Ya. Yang nungguin Stranger Things season 4 ya. Tahu kan ada salah satu karakternya dia ternyata dalam kehidupan nyatanya memang mengidap ini. Nah, ternyata salah satu ciri khasnya di oral maxillofacial penderita cleidocranial dysplasia itu secara klinis tampak gigi susunya itu persisten. Ya, persisten. Jadi nggak tanggal-tanggal. Ternyata penyebabnya kenapa? Ternyata biasanya hampir di banyak kasus cleidocranial dysplasia itu banyak gigi supernumeraria yang infeksi sehingga menghalangi gigi permanen yang betulnya itu untuk erupsi. Makanya jadi dia persisten tuh. Ya. Itu salah satu ciri khasnya yang terlihat pada panoramik. Nah, itu bisa dijadikan bahan pertimbangan ketika kita menarik simpulan radiodiagnosis. Nah, untuk yang terakhir sedikit saya ingatkan lagi tentang ciri khas gambaran keganasan yang bisa kita tampak pada radiograf ya. Tidak ada salahnya disampaikan ke kalian meskipun ini memang sudah di level advance. Banyak yang berpendapat ini mah udah mainannya spesialis radiologi kedokteran gigi, Dok. Menurut saya enggak. Karena kenapa? Selama ini tampil atau tampak di radiogram periapikal, baik wing, occlusal, dan panoramik itu merupakan kompetensi dokter gigi umum. Bedanya spesialis radiologi kedokteran gigi mungkin akan lebih jeli melihatnya ketimbang teman-teman sejawat dokter gigi umum. Apalagi mungkin kalian di koas, tapi tidak ada salahnya ini disampaikan. Ya, supaya sebagai pengingat juga, oh ini dulu pernah lihat ya kayak gini nih, atau nanti ketika kalian koas menemukan pasien ya, pasiennya sih santai-santai aja, tapi ini gambarannya kok kayak gini ya, kayak dulu dokter Sadi pernah sampaikan. Nah, karena ada kalanya keganasan itu tahap awal tidak ada bedanya dengan kelainan periodontal seperti yang sebelah kanan ini, ya. Tapi yang paling common adalah yang batas-batasnya itu tidak jelas, invasif, ya, irregular bentuknya, dan sampai merusak tulang kortikal. Baik itu kalau di sinus maxillaris ada sinus maxillaris ini pecah atau diskontinu, atau yang seperti tadi itu dia ameloblastoma walaupun jinak tapi kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi tulang korteks mandibulanya ini ada diskontinuitas, terpisah, ya, putus. Nah, yang paling agak mengerikan kalau ternyata gambarannya itu seperti ini. Ini kan hanya seperti kelainan periodontal biasa saja, ya kan? Tapi ada bedanya. Pola trabekulanya itu sudah berubah. Nah, kemarin ada pertanyaan bagus sekali. Dok, gimana caranya kita tahu pola trabekulanya ini berubah, dok? Memang agak sulit, makanya itu tadi bilang practice perfect sama pengetahuan dasar kalian itu yang berperan di situ. Atau satu lagi, kalau membedakan pola trabekulanya sudah berubah atau tidak, memang lebih ideal ada radiograf sebelumnya yang pertama, atau ada banding. Jadi makanya fungsinya radiograf panoramik itu salah satunya itu. Kalau ternyata satu sisi ada kelainan, kita bisa menjadikan banding di sisi yang satunya lagi, ini beda atau enggak ya pola trabekulanya ya. Nah, lalu ciri selanjutnya biasanya ada beberapa kasus keganasan itu multiple. Jadi ada di sini, sampai berdekatan, ya. Multilokuler atau multivokal. Jadi bisa resorpsi, jadi destruktif, invasif ya. Kalau misalkan keganasan dan berjalannya biasanya cepat. Misalkan pasien sudah cerita, sebulan yang lalu saya belum begini dong Pak, itu harus curiga. Ya, harus kita curigai. Nah, yang paling jelas hati-hati kalau ada yang namanya reaksi periosteal. Sebetulnya reaksi periosteal ini adalah reaksi inflamasi ya. Jadi reaksi pertahanan tubuh. Ya, tubuh bereaksi lah.
terhadap sesuatu ya, dalam hal ini penyakit atau kelainan. Nah, beberapa reaksi sel yang biasanya tampak jelas dan tampak khas di radiograf yang paling mudah ya ini destruksi kortikal antara reaksi sel yang pertama yang kayak tadi ya. Tapi kalau ada reaksi sel yang kedua ini adalah corneal skin appearance yang tadi saya bilang. Dia jadi membentuk selapis tulang baru. Ya, meskipun dari segi kekerasan tidak sama seperti tulang yang normal, tapi ini merupakan suatu reaksi pertahanan tubuh. Yang ketiga ada namanya segitiga Kortman. Sama sebetulnya mirip dengan yang nomor 1, tapi ini karena dia ada berusaha menumbuhkan kembali tulang yang patah, jadi seolah-olah dia seperti kayak segitiga, ya kayak rumah gadang lah ya. Tapi ini nggak nyatu dia. Jadi kalau misalkan kenapa dibilang segitiga Kortman, dia kalau ditarik kayak membentuk sebuah segitiga gitu. Ya, masa dok apa orang dulu textbooknya begitu, saya ikut aja ya. Yang terakhir adanya ini paling khas juga, ini ada sunray appearance. Jadi wah ini ada seperti pancaran surya gitu, pancaran matahari yang berasal dari dalam tulang. Ini nanti saya lihat gambarnya sangat khas sekali. Nah, itu kalau ada gambaran seperti itu dan kalian temukan di teman kalian, di kerabat kalian, jangan langsung kasih tahu, wah lu menderita ini, enggak. Langsung konsultasikan ke dokter gigi yang lebih paham ya. Dan terakhir disrupsi tulang alveolar jelas. Ya kadang-kadang kelihatan floating tooth atau gigi yang melayang ya. Nah, itu harus kita curigai apalagi kalau prosesnya cepat sekali berjalannya. Saya masih ada waktu berapa menit, dokter? Oh, masih lama ya? Masih sampai 12.30 dok, mungkin nanti disisakan sedikit waktu untuk tanya jawab mungkin. Terima kasih. Mungkin nanti juga ada tambahan dari dokter Dian, Arjo, dan Bung Novi. Nah, ini kayak sel sama. Jadi kalau di beberapa jurnal atau text yang pernah saya baca, gambarnya itu kadang-kadang rapi, tapi batasnya itu tidak jelas, batasnya diffuse. Nah, yang kita khawatirkan adalah yang justru yang rapi ini loh, karena gambarannya jadi seperti kayak resolusi biasa aja kali ini, atau karena pemakaian gigi tiruan kali ini gitu. Nah, memang harus ada pemeriksaan tambahan sih sebetulnya kalau untuk kita menarik simpulan diagnosa. Tapi setidaknya kita kalau menemukan di radiografi panoramik gambaran-gambaran seperti ini, kita sudah lebih concern. Prinsipnya adalah gini, lebih baik kita curigai kan daripada kita abaikan tapi ternyata iya ya. Jadi kita ambil ternyata kayaknya saya curiga pernah baca ada kelainan ini kayaknya harus diperiksa lebih lanjut, istilahnya seperti itu ya. Gambarannya seperti ini, dia destruktif dan invasif dan berjalannya dia lebih cepat. Nah, seperti ini. Jadi kadang-kadang dia hanya seperti resolusi aja, kayak perioditis agresif mungkin ya. Tapi dia biasanya lebih luas ininya, lebih luas area yang terlibatnya, sehingga menyebabkan apa ini tadi floating ini. Jadi si giginya itu salah satunya jadi seperti melayang, tulang-tulang itu udah kemakan semuanya ya. Jadi sudah rusak semua. Lalu ada juga yang namanya central tubercular carcinoma. Nah, ini salah satu ciri khasnya itu dia multilokuler, berlobus-lobus. Gambarannya mix nih antara radiolucent dan radioopak. Jadi berlobus-lobusnya itu beda sama ameloblastoma tadi ya. Kalau ameloblastoma itu tadi benar-benar full radiolucent, si radiodensitasnya atau struktur internalnya. Kalau ini dia benar-benar ya. Dan kalau dilihat di CT scan di aksialnya, dia benar-benar kelihatan multilokuler. Nah, ini yang tadi yang sunray appearance ya. Ini salah satu ciri khas dari osteosarkoma ya, salah satu tumor ganas pada rahang. Jadi kalau kalian menemukan gambaran ini di siapapun, pasien atau kerabat atau siapa gitu, harus diperiksa lebih lanjut lagi ya. Jangan langsung di vonis, harus tetap melakukan prosedur yang sebagaimana mestinya. Lalu ini multiple myeloma ya. Ini tumor ganas ada darah
ada sel darah, biasanya ciri khasnya ini ada radiolucent banyak, jadi kayak kalau bahasa Inggrisnya punch out lesion, punch out. Nah, tapi kalau diterjemahkan itu jadi kayak ibaratnya kalau kamu pakai pembolong kertas, kamu ambil kertas, kamu bolongin kertas, cetek di beberapa tempat, itu sih itu bolong gitu, atau radiolucent. Nah, ciri khasnya lagi biasanya dia ada di cranium. Jadi kalau ada fotosensorometri yang gambarannya seperti ini, nah ini harus kita curigai dia menderita multiple myeloma. Nah, ada lalanya kita menemukan sesuatu kelainan, tapi sebetulnya tidak ada keluhan. Ya, jadi kadang-kadang kita menemukan namanya incidental finding, ya. Suatu kondisi atau kelainan, makanya fungsinya interpretasi di bagi area-area itu supaya kita bisa lebih detail dan kita menemukan suatu kelainan yang memang sebetulnya itu pasien tidak ngeh, tapi berpotensi mengganggu, seperti itu. Nah, di area berapa nih? Area ramus vertebrae itu area 5 ya, sorry. Di area 5 ini kadang-kadang kita bisa lihat ini kok gambarannya kayak ada tulang panjang banget ya, Dok, ya. Itu ternyata proses spheroideus yang panjang. Jadi kalau kalian boleh browsing silakan, ada yang namanya Eagle syndrome, ini sangat-sangat ada dan jarang sekali. Jadi pernah ada salah satu pasien saya yang memang benar-benar mengalami ini. Sayangnya radiografinya nggak saya simpan, jadi dibawa sama pasiennya. Dia selalu mengeluh pusing, selalu mengeluh sakit, nyeri, tidak spesifik di bagian bawah telinga. Yang awalnya saya pikir itu ada gigi infeksi. Nah, saya minta foto rodasan, ternyata betul memang ada gigi infeksinya. Saya konsul ke bedah mulut untuk diambil. Setelah diambil, ternyata tidak hilang. Ternyata tidak hilang rasa menusuknya itu di bawah telinganya itu. Rasa migrennya mungkin berkurang karena infeksinya sudah hilang. Tapi rasa menusuknya itu, dan ketika dia buka mulut terlalu lebar itu tidak nyaman. Sakit sih enggak, tapi tidak nyaman. Ternyata saya browsing, saya baca-baca ada yang namanya kondisi ini, Eagle syndrome. Nah, ini kita bisa dapatkan kondisi-kondisi seperti ini dan kita bisa sampaikan ke pasien. Kalau memang pasien ada gejala seperti itu, ada kemungkinan jadi hal ini. Nah, ini juga saya temukan di beberapa pasien saya, tapi ini saya ambilnya dari buku Watson Parwah, ya. Kalau yang tadi dari jurnal. Ada kalsifikasi jaringan otak, ya. Kalau kita mengevaluasi berdasarkan area, itu kita bisa melihat suatu kelainan yang bisa jadi itu menyelamatkan nyawa pasien. Kalau ada plak pada arteri karotid, itu adalah salah satu risiko terjadi, bisa jadi nantinya ke depannya bisa jadi terjadi penyumbatan, kan. Jadi terjadi penyumbatan. Kalau memang ternyata pasien tersebut belum ada riwayat ke arah sana, ini bisa kita infokan ke pasien dan kita konsulkan ke dokter spesialis penyakit dalam kah atau jantung dan pembuluh darah, silakan. Tapi ini hasil temuan belum tentu betul, memang betul, tapi bisa jadi ini salah satu bahan pertimbangan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Seperti apa? Misalkan angiografi dengan bahan kontras, betul nggak di daerah situ tersumbat atau ada terhalang plak, ya kan? Jadi kita bisa membantu menyelamatkan pasien secara dini. Lalu yang tadi nih di radiogram panoramik yang saya sebutkan, ada gambaran seperti kubah, itu apa sih, Dok? Itu biasanya asimptomatik, ya. Biasanya asimptomatik, biasanya tidak ada gejala. Kalau di textbook itu biasanya kita sebut retention pseudokist, ya, pseudokista retensi kalau bahasa Indonesianya, ya. Jadi ini salah satu gambarannya seperti ini. Dan yang terakhir ini mungkin yang beberapa orang suka takjub, ya. Itu apa ya, Dok, ya? Seperti garis radio opaknya kayak jarum pentul
wanita yang lupa lepas di kerudungnya kalau pas di panoramik gitu. Nah ini biasanya kita bilang susuk dan bisa kelihatan. Ya ini kita sebutnya bahasa kerennya corpus callosum lah ya, ada asing. Jangan dibilang susuk walaupun kita tahu susuk betul-betulan. Tapi ini bisa jelas kelihatan di gambaran radiografi dan harus kita tuliskan di interpretasi kalau memang kita temukan. Oke, referensi yang saya gunakan seperti biasa memang dua buku ini. Saya baru saja mendapatkan dari rekan Jawa spesialis kedokteran gigi yang lain edisi terbarunya. Tapi kalau memang mau, saya akan share di grup atau saya share link Google Drive-nya. Tapi via WA sekarang sudah bisa. Nah ini slide saya, silakan salah satu dulu atau semuanya boleh untuk scan dan di-download versi PDF-nya untuk baca-baca dan untuk sebagai patokan nanti ketika kalian mengerjakan tugas dari Dr. Novi. Sudah? Mungkin ada yang sudah men-scan ya? Saya anggap sudah, nanti di-share aja sama teman-temannya. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Dr. Dia, Dr. Jo, atau Dr. Novi. Silakan. Maaf apabila dari saya ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan dari Dr. Jo atau Dr. Dia, Dok? Saya belum ya. Dr. Dia? Sudah cukup lah saya. Apa yang disampaikan cuma dia aja ya, menyerapnya nanti ya. Apa yang membuat nanti untuk interpretasi itu aja lah ya. Baik, Dok. Dr. Dia, sekiranya ada tambahan, Dok? Dr. Dia hilang ya, Dok? Dokter Dia. Kalau dari saya cukup, Dok, udah cukup tercakup semua dari anatominya sampai diagnosanya. Tinggal bagaimana nanti adik-adik mahasiswanya memanfaatkan ilmu yang sudah diberikan seperti kata Dokter Jo, penampatannya ya. Oke. Ada pertanyaan untuk Dokter Sandi, bisa ditanyakan dulu sebelumnya kalau ada yang kurang mengerti. Silakan. Saya ada cukup waktu. Ambil dulu pertanyaan, Dok. Jadi saya tambahkan sedikit aja. Jadi kenapa saya tidak tampilkan lagi radio anatomi normalnya, karena sudah ada ya sebetulnya di blog sebelumnya. Dan kalau radio anatomi normal itu memang tidak bisa diajarkan, kalian harus lihat sendiri dan dihafalkan. Memang harus ada yang dihafalkan, betul. Tapi kalau prinsip interpretasi itu tidak perlu dihafalkan, yang penting paham sistematikanya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau selama konteksnya itu tidak melenceng jauh, bahasa apapun yang kalian pakai itu silakan, nggak masalah. Ya, tapi memang ada beberapa poin yang memang harus tetap dipakai kata-katanya ya. Seperti radio opak jangan diganti gambaran putih. Ya, gambaran hitam, radio lusen diganti gambaran hitam gitu ya, jangan ya. Ada beberapa bahasa radiograf yang memang harus tetap kita gunakan. Ya, jadi radioanatomi kalian tetap harus review kembali, buka lagi slide saya mungkin atau di teks mungkin jelas ya. Itu karena radiogram panoramik ini banyak sekali superimposisinya. Jadi ghost image yang tadi saya tampilkan yang anting itu sebetulnya banyak sekali loh ghost image anatomi tulang wajah di radiogram panoramik. Tapi kita nggak jadi kita sudah anggap itu suatu gambaran yang normal gitu. Tapi padahal sebenarnya banyak. Saya pun masih suka miss di gambaran ghost image apa ya? Kok di sini terasa nggak ada tulang, tapi kok di sini kelihatannya ada. Dan gambarannya biasanya tidak terlalu gas di anting, karena kalau anting kan dari logam ya, jadi dia benar-benar menolak sinar X betul gitu. Kalau tulang mungkin ada sebagian yang terserap dan tertembus gitu. Jadi jumlah sinar X-nya tetap ada yang nyampe ke film tapi kecil gitu. Ya, silakan mungkin kalau ada yang mau ditanyakan kita diskusikan sebentar sebelum nanti kalian
mengerjakan tugasnya. Ada mudah-mudahan sih tidak ada Ya. karena mengerti semua ya dok ya, bukan tidak ada karena tidak mengerti semua. Tapi karena beliau kalau mudah-mudahan sih apa yang disampaikan dapat